Oke, selamat malam DMI Lovers dan Dimago Fans dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Channel yang membahas tentang fenomena supranatural, fenomena spiritual, dan hal-hal yang bersifat gaib atau bertemakan mistis. Oke, udah lama juga Mas Yus tidak mengisi konten dan tidak mengisi channel ini, dan untuk memenuhi keinginan teman-teman pada nanya semua kok lama nggak bikin konten dan lain sebagainya. Mas Yus mohon maaf karena memang ada kesibukan akhir-akhir ini sehingga baru sempat untuk ngisi konten pada malam hari ini ya. Nah, malam hari ini Mas Yus mau mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang mungkin akrab di seputar kehidupan kita. Dan ini termasuk sebuah fenomena mistis sebenarnya, yaitu tentang pengelarisan rumah makan. Kadang-kadang ada warung-warung yang memang sengaja dengan pelanggan itu dengan cara-cara gaib atau dengan memanfaatkan entitas-entitas gaib untuk kemudian membuat warungnya laris, ya. Nah, supaya lebih menarik, Mas Yus akan mencoba membacakan satu penggalan kisah dari novel pertama Mas Yus yang berjudul Dimensi Ketiga, sebuah novel kehidupan seorang indigo. Dan untuk info singkatnya, sebetulnya novel ini sudah ada 3 seri. Yang pertama novel Dimensi Ketiga, dan yang kedua adalah novel Dimensi Ketiga Next Level, dan yang terakhir yang baru saja terbit ada Dimensi Ketiga Final Chapter. Teman-teman mungkin bisa dapatkan langsung ke penerbitnya di penerbit Langit Buku Publishing untuk yang Dimensi Ketiga Final Chapter ini. Dan kalau yang untuk 2 ini bisa di penerbit Anak Hebat. Nah, untuk memulai cerita atau pembicaraan pada malam hari ini, Mas Yus mau mencoba untuk membacakan sebuah penggalan atau beberapa paragraf di novel Dimensi Ketiga yang pertama yang membahas tentang pengelarisan rumah makan. Penggalannya kurang lebih seperti ini. Jogja memang kota kuliner. Aku dan Eyang sering menjelajahi sudut-sudut kota untuk mencari tempat kuliner yang enak dan mantap. Referensi Eyang tentang kuliner Jogja memang harus diacungi jempol. Aku jadi tahu banyak tempat dan dapat menikmati banyak kuliner khas Jogja dari tempat-tempat yang ditunjuk Eyang. Hanya saja, memang tidak semua tempat kuliner itu menggunakan cara-cara yang bersih. Beberapa menggunakan bantuan mereka untuk pengelarisan. Hal itu kadang menggangguku. Contohnya, ketika Eyang mengajakku untuk menikmati kuliner berupa sop kambing. Apa yang kulihat benar-benar membuatku mual. Mataku menangkap sesosok makhluk mengerikan seperti seorang wanita dengan pakaian compang-camping dan rambut awut-awutan berdiri di sebelah panci tempat si empunya warung menuangkan kuah sopnya. Rambutnya menutupi wajah, namun tampak hidungnya yang panjang menyembul dari sela-sela rambut serta jari-jarinya tampak panjang menjuntai dengan kuku-kuku yang juga panjang. Badannya sedikit bongkok. Aku lihat sosok itu dengan sengaja meneteskan air liurnya ke dalam panci sop yang terus diaduk-aduk oleh si empunya warung. Eyang yang melihat gelagatku langsung memahami dan mengajakku untuk meninggalkan tempat itu. Diiringi tatapan sinis si pemilik warung. Hal seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Pernah juga sebuah warung yang cukup terkenal dengan menu ayam goreng dan bakarnya, kejadian yang sama terulang. Saat hendak masuk ke dalam warung, langkahku langsung terhenti. Kenapa, Yus? Tanya Eyang. Banyak ayam, kataku kemudian. Aku melihat banyak ayam di mana-mana. Ayam yang hanya bisa dilihat olehku. Ayam-ayam itu tampak berlarian ke sana kemari, melompat dari satu meja ke meja yang lain. Berak dan buang air di sembarang tempat di dalam warung itu. Mematuki setiap pengunjung yang sedang makan di warung itu. Ada pula yang hinggap di atas kepala beberapa orang yang makan di situ, namun orang itu tidak sadar dan tidak peduli di atas kepalanya ada ayam.
Pemandangan yang paling menggangguku adalah aku melihat seseorang duduk di kasir, namun mulutnya berupa paruh, dan di atas kepalanya tumbuh jengger ayam. Jarinya hanya 3, dengan bentuk yang tidak lazim, persis kaki ayam. Aku segera memalingkan wajahku dari penglihatan itu. Setelah itu, Eyang tidak pernah mengajakku lagi ke sana. Oke, itu tadi penggalan cerita di dimensi ketiga yang pertama, sebuah novel kehidupan seorang indigo yang bercerita tentang pengelarisan rumah makan. Dan malam hari ini memang Mas Yus mau coba angkat tema tentang pengelarisan rumah makan ini, di mana sebenarnya pengelarisan rumah makan ini beda sama pesugihan ya. Kalau pengelarisan itu memang sengaja untuk membuat laris. Kalau pesugihan kan memang dia media untuk menjadikan pemiliknya kaya. Sebetulnya kayak gitu. Dan tentu saja malam hari ini Mas Yus tidak sendiri. Mas Yus kedatangan seorang narasumber yang ternyata penampilannya baru, jadi lebih tertar sepertinya malam hari ini. Mas Yus akan langsung sapa aja. Novi-chan, apa kabar? Baik Mas Yus, Alhamdulillah. Oke, wah rambutnya baru ini tadi aku sempat kaget. Aku pikir ini narasumbernya Inul Daratista ini, soalnya mirip kayak gini. Oke, Novi-chan, kita ngobrol-ngobrol aja ya tentang Iya, pengelarisan rumah makan. Novi pernah punya pengalaman nggak tentang pengelarisan rumah makan ini? iya Mas Yus pernah. Jadi waktu itu ini sih sebenarnya ada teman juga. Waktu itu minta tolong karena ada kejadian aneh kan di Hmm, warungnya itu. Dia oke. punya kayak warung makan, kedai makan Hmm, gitu. Nah, hmm. pelanggannya itu datang tapi lihat tokonya atau warungnya itu tutup, padahal buka. Udah Oh, kayak beberapa kali gitu. lewat tutup, iya, Hmm, kayak gitu. hmm, 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 Terus ada lagi aku pernah hmm. ke warung makan, beberapa warung makan ya, tapi nggak di kota sini aja ya, di berbagai Hmm, kota juga. Anakku suka oke, kuliner juga ya, suka oke. adventure. Nah, Hmm, di situ aku lihat ada kayak apa ya, kayak pocong gitu, tapi hmm, di tempat ini pelanggan, jadi waktu makan tempat di tempat makannya, jadi nggak di dapurnya, Mas Yus. hmm, Ketika lihat oke, ada kayak ada yang kelihatan pocong lagi nggak jadi hmm, mampir. oke. Terus kelihatan nggak pocongnya itu ngapain? Apa yang dilakukan sama poci-poci itu? Ya pocongnya tuh berdiri Mas Yus, berdiri Hmm, di meja berdiri di makan. meja. Hmm. Ya, liurnya. Oh, netes ya, netes Iya ya. betul, iya. Oke, kayak gitu. Dan memang Mm-mm. kalau mungkin Basius boleh juga sharing sedikit, ya sebenarnya yang bikin nggak selera itu ya karena melihat yang seperti itu. Jadi gimana mau selera coba kalau misalnya ngelihat ada yang netesin liurnya di piring kayak gitu kan, itu kan juga nggak jadi malah jijik, jadi malah malah nggak selera kayak gitu. Eh, tapi kalau Novi sendiri kalau misalnya nih pergi ke tempat yang warungnya pakai penglarisan gitu, apa yang Novi rasain? Yang di badan itu rasanya kayak gimana itu? Kalau aku pas ke warung makan gitu ya Mas Yus, kalau di Hmm, badan sih biasa aja ya. Tapi hmm, ketika datang itu kan terjadi benturan. Kayak ada hmm, eh, ketika aku datang itu ada hmm, memang pakai penglaris, tapi pakai bantuan makhluk lain atau jin gitu ya. hmm, ya. Nah itu terjadi benturan. Jadi langsung Hmm. mati, lampunya langsung mati. Lampunya langsung mati gara-gara ada benturan energi itu lampunya Iya, langsung mati. langsung mati. Itu. Terus pernah juga makan di salah satu warung ya, di kedai Hmm, makan ayam. hmm, Itu enak sih, semua orang tuh makan enak. Tapi ketika saya makan tuh nggak bisa nelan. Jadi perut itu udah rasa kayak diaduk gitu, udah mau muntah. kayak Itu gitu. iya, kalau Hmm, dipaksa itu bisa keluar semua, muntah. Jadi hmm, kalau oke. itu kan ndak waktu itu di warung makan itu nggak kelihatan ya jinnya atau yang bantuin makhluknya itu berada di dapur Hmm, waktu itu ternyata. Terus saya oke, oke, jalan-jalan ke oke, oke. belakang, eh, Hmm, permisi mau ke toilet gitu kan, lihat hmm. sebentar, oh pantas nggak bisa makan gitu. Oh, kayak gitu. Yang Novi Iya. lihat
sosoknya seperti apa kalau boleh tahu? Waktu itu kayak gimana ya? Makhluknya itu kayak hitam gitu. Hitam. Oke. Oke. Ya memang Iya. macam-macam sih kalau misalnya kayak gitu itu ada yang makhluknya memang dipasang di depan kayak gitu kan yang di tempat Mm-mm. orang makan, ada juga yang dipasang di belakang yang mungkin Iya. atau mungkin di tempat orang yang masak kayak gitu kan ya. Kalau Mas Yus sendiri sebenarnya kalau yang paling sebel itu kalau misalnya Mas Yus pernah gambar ilustrasinya tapi ini ilustrasi digital itu bentuknya seperti ini kayak gitu. Jadi langsung liurnya itu netes di piringnya kayak gitu. Dan ini di sebuah warung kayak warung itu sih sebenarnya kayak kayak sebuah warung makan yang jualan kayak gado-gado atau pecel kayak gitu. Makanannya di Hmm. situ. Jadi ramai sih dan yang beli banyak gitu. Cuma nggak anu aja jadinya dia nggak selera aja makan di situ kayak gitu. Nah, Iya. kalau menurut Novi sendiri, Novi kan mungkin juga punya kepekaan tersendiri untuk hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Eh, bisa nggak mungkin berdasarkan pengalaman Novi kayak gitu, eh, mengenali atau mungkin mengetahui ciri pakai pengelarisan itu seperti apa biasanya? Iya, aku biasanya kenal tuh dari ini ya. Kalau bisa lihat itu bisa lihat makhluknya langsung. Tapi Hmm, kalau untuk ciri warungnya itu biasanya ada kayak jimat kayak gitu Mas Yus. Kadang ditaruh hmm, di suatu ruangan kayak gitu, entah di hmm, atap atau di hmm, salah hmm, satu sudut ruangan gitu. Dan itu jimat itu oke. bermacam-macam bentuknya gitu Mas Hmm, Yus. hmm, 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 hmm. Terus ada lagi yang lagi tenar itu Mas Yus apa? Hmm. Celana dalam dimasukin ke kuah bakso itu. Nah, itu dia itu sering banget Iya. itu yang kayak gitu itu Mm-mm. ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau celana Mm-mm. dalam atau mungkin apa ya? Mungkin bukan hanya celana ya, tapi pakaian dalam Iya. kayak gitu. Ya, saya juga nggak tahu itu logikanya di mana, dimasukkan ke panci, diaduk di kuah kayak gitu. Dan itu memang nyata Mm. kayak gitu. Dan itu memang nyata. Mm. Karena kalau misalnya bagi orang yang peka, bagi orang yang mungkin memang bisa kayak gitu, ketika ngerasain kuahnya yang dirasain malah rasa celana dalamnya itu, yang direndam itu kan. eh, Ritualnya memang kadang-kadang aneh-aneh kayak gitu. Ada yang pakai celana dalam, ada yang pakai kotang atau pakaian dalam. Ada yang memang penjualnya itu mungkin yang pernah viral juga sampai di medsos itu, yang piringnya diludahin langsung sama sama yang jual itu. Waktu itu yang jual bakso kalau nggak salah waktu itu, tempat viral juga. Itu juga ada. Tapi biasanya yang jelas kalau pengelarisan itu kalau setahu Mas Yus, dia kayak tiap malam itu ngelakuin kayak ritual-ritual tertentu kayak gitu biasanya. Biasanya kayak ngelakuin ritual-ritual tertentu eh, dan mungkin buat teman-teman juga sekalian juga ngelengkapi tadi keterangannya Novi, biasanya di warung itu ada kayak di bagian belakang itu dia nyediakan kayak ruangan khusus kayak gitu. Nah itu tadi yang mungkin Novi sempat bilang entah buat nyimpen jimat, entah untuk nyimpen benda atau apa. Tapi biasanya kalau Mas Yu sendiri pribadi kalau misalnya masuk warung itu biasanya coba untuk jalan-jalan dulu ke belakang, entah mungkin pura-pura cari toilet atau mungkin pura-pura ya lihat-lihat ke belakang kayak gitu. Kalau misalnya ngelihat ada satu ruangan cuma ditutup sama tirai putih, kemudian kayaknya sepertinya kayak hawa-hawanya nggak enak kayak gitu, mending kalau Mas Yus sih nggak, jangan makan di sana lagi kayak gitu. Itu Iya, udah Mas Yus. pasti, Betul. udah pasti Bahkan pakai ada sesuatu yang itu. bahkan ada yang pakai itu ada kayak bunga-bunga terus kasih dupa, kasih Ya kasih kopi itu hitam kayak gitu di kayak gitu. belakangnya. Pernah Kayak gitu. berbagi juga Mas Yus. Jadi waktu makan Nah, bersama keluarga gitu di salah satu warung makan. mhm. Nah, ke belakang itu ternyata ada kayak gitu di pojokan ditaruh di pojokan gitu ada bunga kembang berapa 7 rupa kayak Oh, gitu-gitu. ya 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 itu juga Iya. kayak kayak gitu tuh bisa bisa anu sih, udah bisa diduga kalau misalnya memang pakai sesuatu. Bahkan mungkin ada beberapa yang tren buat teman-teman juga coba kalau misalnya ke rumah makan itu cek
di bawah meja, diraba aja itu di bawah meja. Kalau misalnya tiba-tiba nih nemu kayak bungkusan putih gitu, atau mungkin bungkusan kecil kayak gitu, isinya nggak jelas, entah isinya kembang, entah isinya jerami, entah isinya tanah atau apa kayak gitu, itu bisa diduga juga kayak semacam jimatnya atau kayak semacam apa ya, benda yang untuk menarik kayak gitu loh, benda yang jadi bagian ritual itu juga beberapa kadang-kadang kalau Mas Yus ketemu itu udah besoknya pasti udah nggak bakal makan di situ lagi kayak gitu. Nah, Novi, aku mau nanya, kalau misalnya menurut dirimu, ada yang bilang kalau misalnya yang pakai penglarisan itu, kalau makanannya dibawa pulang ke rumah, itu katanya rasanya jadi berubah kayak gitu. Iya, Katanya betul kalau banget. pakai penglarisan. Nah, menurut kamu gimana kalau misalnya kayak gitu itu? Ya, kalau menurut metafisik bisa jadi Mas Yus, karena kan itu Hmm. udah masuknya magic ya. Tapi kalau Hmm. memang ada juga yang secara apa ya, secara kenyataan itu ada yang bilang kalau dibawa pulang itu memang secara suhu, secara apa kadar rasa sudah berkurang biasanya gitu. Tapi kalau secara metafisik memang ada karena ada magic tersebut ya kan dibawa pulang tuh kan kadarnya magicnya juga udah berkurang. Jadi rasanya tuh hambar biasanya gitu Mas. Oke, nah itu sebenarnya perbedaannya. Kalau eh, ada dua hal sebenarnya, ada 2 poin. Karena memang kalau misalnya dibawa pulang itu karena suhu berubah, lalu tekstur makanannya juga jadi berubah, kemudian rasanya itu juga pasti akan mempengaruhi berubah. Itu belum tentu warungnya juga pakai penglarisan. Memang karena ada perubahan rasa aja dari makanan itu. Tapi kalau misalnya memang seperti yang tadi dijelaskan sama Novi, Mas Yus pertegas lagi, jelas kalau misalnya itu pakai pesugihan, makanan itu bukan kemudian rasanya berubah, bukan kemudian teksturnya berubah, tapi rasanya jadi nggak ada, rasanya jadi hambar, rasanya jadi tawar, kayak gitu. Karena memang rasa itu atau rasa makanan itu timbul karena memang faktor entitas gaib atau sosok gaib atau mungkin tadi istilahnya Novi yang magic yang digunakan dari si pemilik warung itu kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-cirinya yang kalau misalnya pakai di rumah makan kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Novi sendiri kalau berdasarkan pengalaman untuk menangkal efek dari penglarisan itu yang biasa dilakukan apa? Kalau aku sih kalau udah tahu ada itunya aku nggak bakal ngulangin lagi ke situ Mas Yus. Itu yang paling jelas ya, itu udah paling tegas ya kayak gitu. Jangan kalau misalnya kepaksa tiba-tiba diajak teman ditraktir atau gimana kayak gitu. Kalau aku nggak makan, paling cuma sekedar ya hargai saja lah kan udah ke situ masa mau bilang ini bisa bahaya. Ya ya Tapi ya ya. teman-teman biasanya paham Mas Yus. Kalau aku Mhm. nggak mau gitu udah paham. Oh ya gitu Oke. cari tempat lain. Tapi kalau kalau untuk yang sudah terlanjur ya tak suruh baca Bismillah aja kayak gitu. Tapi Mhm, kalau aku mhm. memang nggak mau makan. Daripada beresiko ya kalau misalnya tetap makan Iya, di situ ya. Oke. betul. Nah, sebenarnya kalau ada beberapa cara kalau misalnya Mas Yus boleh sharing ini untuk nangkal ya seperti halnya kalau misalnya eh, makan di suatu tempat yang memang kita tahu ada di situ atau mungkin kita nggak tahu lah, anggap aja kita orang biasa gitu, kita nggak tahu kayak gitu. Eh, Paling aman itu adalah kita doa kayak gitu, berdoa sebelum makan itu aman kayak gitu. Rasa mungkin bisa berubah, tapi kalaupun rasa tidak berubah, paling nggak efeknya itu nggak akan nyerang ke badan. Itu makanya kalau misalnya kita doa dulu. Atau mungkin kalau dulu kakeknya Mas Yus, eyangnya Mas Yus itu pernah ngajarkan kalau misal ini sebenarnya ilmu apa istilahnya kebiasaannya orang Jawa gitu ya. Kalau misalnya mau masuk warung itu biasanya menghentakkan kaki 3 kali sambil baca salam, entah itu kulon nuwun, entah itu assalamualaikum kayak gitu, hentakan kakinya 3 kali. Itu juga bisa buat netralisir sebenarnya kayak
gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu, tapi nanti efeknya juga nggak bakal kerasa di kita kayak gitu. Atau bisa jadi juga setelah masuk gitu, mungkin perhatikan aja orang teman-teman yang peka. Mungkin kayak ada teman-teman yang mungkin kayak Novi yang peka juga, atau mungkin biasanya anak kecil itu lebih peka. Anak kecil itu kalau misalnya dibawa ke suatu tempat dia udah nangis, rewel, nggak mau lama-lama, nggak mau betah di situ, bisa jadi tempat itu juga pakai sesuatu kayak gitu, ya. Terus aku tadi tertarik Novi sama temanmu yang katanya warungnya itu kelihatannya tutup gitu ya. Iya. Itu kalau menurutmu itu penyebabnya kenapa kok bisa kemudian sampai orang lewat padahal buka terus ngelihatnya tutup, itu sebenarnya menurutmu kenapa penyebabnya kayak gitu itu? Ya, karena ditutupin Mas Yus pakai bantuan yang nggak kelihatan gitu Mas Yus. Kalau aku sendiri sih lihatnya ditebarin sesuatu di situ di depannya. Tebarin Persis. sesuatu. Sesuatu itu kalau Mas Yu tebak apakah benar tanah kuburan? Ya, betul. Tanah kuburan. Oke, tanah kuburan. Ya, itu efeknya Iya. kalau misalnya memang sebenarnya ini bukan bukan bagian dari pengelarisan makanan, tapi nggak apa-apa kita agak geser sedikit topiknya. Ini sebenarnya lebih kepada santet usaha sebenarnya. Jadi yang tadi diceritakan sama Novi itu adalah sebuah warung yang memang mungkin oleh pesaingnya atau oleh orang yang mungkin juga sama-sama menjalankan usaha di tempat itu dibuat sepi. Ya gitu ya Novi ya. Iya. Jadinya dengan medianya menggunakan media kuburan, media tanah kuburan. Jadi tanah kuburan itu diambil dari tempat pemakaman, kemudian dibacakan mantra-mantra. Biasanya mantra-mantranya intinya adalah semoga tempat ini menjadi sepi seperti kuburan, gelap seperti kuburan, dingin seperti kuburan, dan menyeramkan seperti kuburan. Itu terus disebar kayak gitu. Nah nanti kalau itu berhasil kayak gitu, maka orang yang lewat itu akan melihat kayak ketutup atau mungkin gelap sih. Sebenarnya lebih kayak singup, lebih kayak gelap kayak gitu. Kalau 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 efek dari tanah kuburan itu sih kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau dari Novi sendiri, yang Novi lakukan untuk netralisir model-model kayak gitu yang dilakukan apa biasanya? Kalau aku waktu itu dimintain tolong tuh aku saranin untuk membuang tanahnya. Kan kelihatan Mas Yus. Hmm, Kebetulan agak basah yang disebarin situ. Jadi hmm, kelihatan sekali terus tak suruh ngambil terus dibuang gitu. Terus aku kasih air hmm. doa terus sama setelah didoain tak suruh sedekah habis itu dikasih air leri gitu Mas Yus di depannya. Air leri itu apa ya? Air cucian beras. Oh, air tajin kalau misalnya mungkin kalau Iya, orang Jawa air tajin ya ngomongnya ya, air leri. Oke, iya, istilah baru itu air leri buat masjid. Ya efek kalau air tentunya memang yang pertama itu media untuk membersihkan kayak gitu. iya, Media membersihkan ini kan memang macam-macam ya. Ada yang pakai media selain air itu ada yang pakai media beras kuning juga bisa. Ada yang pakai media garam kayak gitu juga bisa. Jadi disebarin garam kayak gitu itu juga bisa. iya, Atau ya tadi itu air air leri itu juga sebenarnya juga bisa. Tapi kalau menurut Mas Yus, air leri itu lebih kepada untuk membuat tempat itu menjadi pulih, jadi jalan lagi usahanya. Karena kan iya, kalau nggak salah Pak ya kalau misalnya memang filosofisnya kalau padi atau beras itu kan simbol berkah ya, simbol anu ya, simbol iya, rezeki lah kayak gitu kan, periuk nasi, terus hasil bumi kayak gitu kan sebenarnya simbol rezeki sih kalau kayak gitu itu. Jadi memang teman-teman buat info aja kalau misalnya memang punya tempat usaha mau coba untuk di dalam tanda kutip ya
diritualkan atau mungkin coba untuk cerahkan atau diterangkan auranya bisa pakai media air beras. Air berasnya diapain, Novi? Kalau sama Novi? Kalau aku dibacain doa, Mas Yus. Dibacain doa terus? Setelah itu disebarin di area situ, di area warung depannya itu. Oke ya, berarti dipercikin ya, kayak gitu Iya, ya. dipercikin. Iya. Oke. Nah, terus yang tadi adalah yang menarik buat teman-teman juga. Tadi udah sempat disampaikan sama Novi, sedekah ya. Sedekah itu penting ya, Iya, sedekah. kayak gitu. Iya. Sedekah. Nah, kenapa sedekah itu penting? Karena itu yang memang lebih untuk melancarkan rezeki. Jadi kalau misalnya teman-teman punya warung makan, kalau misalnya ada yang bilang nggak enak, ada yang nyinyir, atau mungkin saingan malah menjatuhkan, entah itu menjatuhkan secara fisik ataupun mental, atau mungkin malah dibenci dan lain sebagainya, kalau Mas Yus biasanya sarankan berikan menu-menu atau makanan-makanan di warung itu secara gratis kepada orang yang nyinyir atau kepada orang yang menjatuhkan atau menjelekkan itu. Supaya mereka bisa merasakan enaknya atau merasakan kelezatan dari makanan yang dibuat. Kayak gitu. Nah itu nanti malah justru kita menetralkan efek negatif atau mungkin menetralkan kondisi negatif yang ditimbulkan oleh mereka. Pasti nanti jadi positif lagi. Nanti kalau udah positif jadi rame lagi biasanya kayak gitu. Nah, Iya. Novi ini kan di Blitar kan ya, di Iya. Jawa Timur kayak gitu ya. Apa memang ada tempat-tempat di Jawa Timur di Blitar sana atau tempat-tempat tertentu yang memang sering digunakan orang untuk cari penglarisan atau cari ya yang kayak gitu, ada nggak di sana? Kalau di daerah sini ya Mas Yus ya di Blitar, aku Hmm? kalau penglarisan aku nggak, jujur nggak tahu ya. Hmm? Tapi kalau untuk pesugihan itu ada. Waduh, di mana itu? Iya. Kalau pesugihan tuh biasanya di pantai itu. Kayak gitu. Pantai, ya. Terus kalau buat untuk cari nomor atau cari apa itu pokoknya buat kekayaan itu di Heeh. tempat-tempat sakral kayak pohon besar ya itu. Oh iya ya, di situ Tapi juga ada kayaknya masih kayak banyak ya. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kayak gitu. Tapi Hmm. untuk tempat-tempatnya banyak sekali sebenarnya nggak di Blitar aja, mungkin di tempat lain juga banyak. Kayak gitu ya. Oke. Ya, paham sih karena memang tempat-tempat kayak gitu itu emang jadi tempat buat rujukan orang cari kekayaan, cari rezeki tapi dengan jalan pintas ya, dengan jalan Instan. dengan instan kayak gitu Iya. itu. Malah kadang-kadang ada yang ekstrim juga. Nah, ini yang kadang-kadang masih juga agak kurang suka bagi kalau misalnya pesugihan tapi media pesugihannya adalah rumah makan kayak gitu. Itu kelihatan sih rame kayak gitu. Cuma kadang-kadang yang jadi tumbal ya pegawainya kayak gitu biasanya yang jadi tumbal yang kerja di situ kayak gitu pasti ada aja entah itu sakit entah itu meninggal dan kalau misalnya orangnya peka itu udah pasti kemudian cuma kerja sebentar terus keluar kayak gitu itu juga ada yang beberapa kayak gitu. Iya, betul. Nah terus Novi aku Iya. mau nanya ini sama Novi kalau misalnya nih eh, menurut Novi ada nggak memang yang namanya pengelarisan tapi pengelarisan putih kayak gitu. Nah, kalau aku sih putih, hitam tuh tergantung ya Mas Yus. Kayak pengarisan. Hmm. Pengarisan tuh sebenarnya diperbolehkan ya kalau Hmm. jalurnya benar lurus kayak gitu. Hmm. Kayak hitam Hmm. putih itu kan cuman apa ya simbol aja ya. Kalau Hmm. Hmm. putih itu jalurnya bersih kayak gitu. Hmm. Jadi tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadi nggak tanpa Oke. bantuan minta bantuan ke jin atau makhluk makhluk lain gitu untuk dan itu Oke. pun memakan tumbal itu wah itu udah nggak baik kalau memakan tumbal. Oke. Jadi memang itu cuma simbol aja ya penggambaran bagaimana Ya, kemudian mendapatkan atau mencari dari penglarisan itu. Kayak gitu. iya. Oke. Dan kalau menurut Novi sebenarnya kalau yang namanya penglarisan itu perlu nggak sih, penting nggak sih, atau sebenarnya yang benar seperti apa sih kalau misalnya ingin tempat itu
bagus, tempat itu laris dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut Novi gimana? Ya, secara natural aja Mas Yusen, dari tempat, terus dikasih pencahayaan yang bagus, ya gitu, biar daya tariknya itu lebih menarik lagi, ya gitu. Terus makanan juga dari rasa juga enak, kayak gitu. Banyak sekali nanti yang datang, nggak perlu pakai kayak gitu-gitu. Terus tetap sedekah tuh soalnya penting ya, kita tuh ngeluarin tapi nanti kembalinya itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Oke, amin. Nah itu teman-teman tips dari Novi untuk teman-teman yang mungkin punya usaha apapun, nggak cuma rumah makan sebetulnya, tapi ya yang paling penting adalah bagaimana lokasi atau tempat itu bersih, menarik, pencahayaannya bagus, sehingga orang-orang itu lewat itu udah langsung ngelihat. Pertama ngelihat dulu. Setelah ngelihat baru tertarik. Kayak gitu. Jadi pencahayaan itu penting. Nanti kalau sudah ngelihat, tertarik, kemudian masuk, kemudian baru nyoba makanannya. Kayak gitu. Nah, dan yang paling penting sedekah itu tadi. Sedekah mungkin kepada pembeli pertama kasih gratisan dulu, apa istilahnya, untuk ngelarisin atau dikasih potongan harga, atau mungkin juga ada yang terkenal juga di sekitar daerah Surakarta atau Solo, setiap hari Jumat itu menggratiskan untuk makanan yang dijual kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Dan sampai sekarang buktinya masih buka terus warungnya, nggak pernah tutup. Artinya sebenarnya rezeki itu pasti ada aja. Gitu ya Novi ya? Iya, betul. Oke. Betul Mas Yos. Ya. Oke. Menarik banget obrolan pada malam hari ini tentang pengelarisan rumah makan. Mungkin teman-teman udah banyak ngerti juga, udah banyak tahu juga. Tapi dengan sangat terpaksa karena faktor durasi, Mas Yus cukupkan untuk obrolan tentang pengelarisan rumah makan ini sampai dengan di sini. Dan mungkin kita akan kembali lagi di kesempatan berikutnya, di konten-konten berikutnya yang tentu saja tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan yang pastinya tidak kalah horor. Oke, Novi, aku makasih banget ya udah nemenin ngobrol pada malam hari ini. Ya, Iya, Mas. mudah-mudahan nggak kapok, mudah-mudahan nggak bosan untuk sering-sering jadi bintang tamu di channel Diari Mata Indigo ini ya. Iya, Nanti Mas. kita akan undang lagi Novi di tema-tema Makasih. yang lain. Oke ya. Oke teman-teman, Mas Yus pamit sampai di sini. Jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng dan jangan lupa juga untuk subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik lagi Iya. lainnya. Ya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa itu tadi Novi bilang. Makasih Novi, Mas Yus pamit, Ya. Novi Chan pamit. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.